Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ingin mengajak sahabat semua untuk mempelajari sebuah karya ulama yang isinya hadis-hadis, kurang lebih 40 hadis di dalamnya. Yang menyusun ini beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Hadis-hadis yang insya Allah akan kita khatamkan tidak sekaligus, tapi bertahap. Bisa satu atau dua hadis setiap malam, tidak apa-apa, sedikit yang penting berkah manfaat. Nah, barangkali teman-teman atau sahabat, barangkali sahabat kebetulan menyimak video ini, mari kita pelajari bersama. Jika ada yang salah, mari kita diskusikan, kita koreksi. Yang pertama adalah membahas tentang agama. Jadi bermula dari pertanyaan sahabat kepada baginda Nabi. Agama itu apa ya Rasul? Kemudian baginda Nabi menjawab, ad-dinu an-nasihat. Agama itu nasihat. Tentu yang dimaksud adalah agama Islam. Nasihat itu apa? Nasihat itu secara makna adalah iradatul khair, menginginkan kebaikan. Berarti agama Islam itu menginginkan kebaikan. Lantas para sahabat tanya ulang, untuk siapa ya Rasul? Rasul menjawab, qala lillah, untuk Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wali kitab itu kitab-kitabnya Allah. Yang ketiga, wali rasulih, untuk Rasul utusan-utusan Allah. Yang keempat, wali a'immatil muslimin, untuk para pemuka kaum muslimin. Yang terakhir, wa'amadi, untuk orang awamnya kaum muslimin, masyarakat umum maksudnya. Jadi agama itu secara garis besar adalah menginginkan kebaikan. Agama lain pun demikian. Di luar Islam, ajaran-ajarannya tentu banyak memuat kebaikan. Cuman bedanya tidak untuk Allah. Sementara tadi kata baginda Nabi, kalau agama Islam itu adalah an-nasihat lillah, menginginkan kebaikan kepada Allah. Sehingga kalau mau dikatakan nasihat, ya masuk Islam dulu, baru dikatakan nasihat. Karena kalau keinginan-keinginan yang baik tidak untuk Allah, ya tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Kalau di sisi manusia, itu tetap ada nilai kebaikan. Kemudian kira-kira sejauh mana nasihat untuk Allah itu pemahamannya. Kemudian kira-kira sejauh mana pemahaman terhadap nasihat lillah, menginginkan kebaikan kepada Allah. Jika itu pelakunya kita sebagai hambanya Allah, tentu yang dimaksud adalah mentaati apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang itu saja. Meskipun toh sebetulnya ketaatan kita itu sama sekali tidak mempengaruhi Allah, atau kemaksiatan kita itu sama sekali tidak mengurangi keagungan Allah. Semata-mata semuanya akan kembali kepada kita sebagai hamba. Jadi hakikatnya ketika kita menginginkan kebaikan kepada Allah, itu adalah menginginkan kebaikan untuk diri sendiri. Selanjutnya, nasihat diri kitabihi, menginginkan kebaikan kepada kitabnya. Apa? Al-Quran, ya. Al-Quran. Kira-kira bagaimana? Ya dengan cara mengagungkan, memuliakan kitabnya Allah, menjaga, merawat, menghafal Al-Quran, memahami makna Al-Quran,
mentadabburi makna-makna Al-Quran, amalkan. Itu kira-kira. Kemudian yang ketiga, nasihat untuk Rasulnya Allah. Kita Nabi, misalkan kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita agungkan Nabi Muhammad, kita muliakan, kita cintai keluarganya, sahabatnya, para waris, ahli warisnya, warasatul anbiya adalah ulama. Kira-kira. Kemudian tentu tak kalah penting adalah mentaati perintah, menjauhi larangan. Itu adalah nasihat, keinginan baik dari kita untuk Rasul. Kemudian yang keempat, nasihat li a'immatil muslimin, para pemuka kaum muslimin, ya kira-kira meliputi para umara, ya ini kan para pemuka semua, para umara yang berperan di bidang siasah untuk mengatur kehidupan masyarakat umum. Kita sebagai masyarakat umum, ketika menyaksikan sebuah kesalahan dari para ulama, dari para pemerintah, misalnya, tidak masalah kita menegur, tidak masalah kita menyampaikan, menasihati, ya, menegur. Itu karena bentuk dari nasihat. Yang terakhir apa? Yang terakhir untuk nasihat untuk para orang-orang masyarakat umum. Sekarang kita misalkan sebagai masyarakat umum yang harus berperan menasihati, misalkan ulama, harus memberikan arahan-arahan dan menyampaikan nasihat apa saja yang baik untuk di kehidupan dunia sampai akhirat. Ya, memberi pelajaran, mengarahkan ilmu agama dan lain-lain. Jika itu pemerintah, ya tinggal memperhatikan kira-kira bagaimana kesejahteraan masyarakatnya, keadilan masyarakatnya. Jangan sampai ada ketimpangan. Harus berbuat rata secara kira-kira. Jadi sebetulnya secara garis besarnya itulah agama, menginginkan kebaikan pada siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa dipaham dan bermanfaat.